Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang banget hari ini saya Damayanti bisa bertemu dengan adik-adik di berbagai tempat nih. Ada yang di panti asuhan, ada di pesantren, ada juga di beberapa tempat mengaji ya. Salam kenal dari kakak. Nama kakak Kak Damayanti, izinkan kakak untuk beberapa menit ke depan berbagi ke adik-adik sekalian yang mudah-mudahan ini bisa menambah semangat adik-adik di bulan Ramadan ini. Nah, adik-adik sekalian tadi sudah mulai dengan mengaji Al-Quran atau melakukan kegiatan dengan kakak-kakak mentor dari Yayasan Juta Motivasi. Nah, kini saatnya kakak untuk berbagi ilmu di hari Ramadan adik-adik sekalian ya. Boleh ya adik-adik sekalian? Kalian mau share screen ya adik-adik sekalian? Nah, apa yang akan kita obrolin hari ini adik-adik sekalian? Kadema akan berbagi ke adik-adik sekalian tentang bagaimana nih kita bisa memanage stres kita nih. Wah, udah pernah dengar belum ya kata stres nih? Mungkin beberapa adik-adik udah pernah dengar kata stres gitu ya, atau bahkan adik-adik sudah paham banget gitu ya apa itu stres. Nah, sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ini. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar, kamu mah stres nih. Nah, gitu ya. Hari ini kita akan bahas itu dan bagaimana caranya kita bisa mengolah stres kita sehingga kita bisa mengolah emosi kita menjadi sebuah prestasi. Nah, oke. Kadang akan mulai sharing adik-adik sekalian, tapi sebelum mulai, kadang punya quote menarik nih. Ternyata adik-adik sekalian, kebahagiaan terbesar dalam hidup kita bukanlah saat kita menerima gaji atas pekerjaan yang kita lakukan. Kebahagiaan terbesar justru akan hadir manakala hasil pekerjaan kita membuat orang lain bertumbuh hidupnya. Senang banget Kak Damayanti hari ini bisa hadir bersama adik-adik yang luar biasa hebat-hebat nih dari beberapa pesantren mungkin atau dari berbagai panti asuhan atau dari beberapa tempat mengaji. Senang banget. Salam kenal dari Kak Dama. Mungkin hari ini kita belum bisa bertemu dengan secara offline atau secara langsung, tapi ini adalah record yang Kak Dama buat spesial untuk adik-adik yang hebat di program Ramadan Motivasi Ramadan bersama Yayasan Juta Motivasi. Ini adalah profilnya Kak Dama, adik-adik sekalian. Nama kakak Damayanti. Adik-adik boleh panggil dengan panggilan Dama boleh, Damai juga boleh. Kakak pernah belajar tentang psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sehingga akhirnya banyak berkecimpung di dunia psikologi tentunya setelah selesai kuliah. Karena juga waktu itu sempat kuliah di dua tempat, jadi barengan ngambil dengan pendidikan bahasa Inggris UPI sehingga aktivitasnya berkaitan dengan dunia pendidikan dan psikologi. Nah, Kadama juga seorang certified point of view, jadi itu semacam program yang gimana caranya kita bisa mengolah emosi kita juga dalam hidup sehingga kita bisa tepat sasaran nih melakukan aktivitas-aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Nah, ini profilnya, ini aktivitasnya, dan Kadama juga termasuk foundernya Yayasan Juta Motivasi yang mengadakan acara kita hari ini. Salam kenal sekali lagi untuk adik-adik yang baru kenal dan yang sudah kenal, ini kita refreshment lagi ya pada profilnya Kadama. Nah, ini adalah perjalanan pekerjaan Kadama dimulai dari sekitar 2006 mungkin ya, mulai berkarya. Alhamdulillah sudah belasan tahun berkecimpung di dunia training, di dunia pendidikan, di dunia pelatihan gitu ya, bertemu dengan mungkin belasan ribu uh, bapak-bapak, ibu-ibu di berbagai perusahaan dan juga belasan ribu atau mungkin sudah puluhan ribu ya adik-adik di seluruh Indonesia. Nah, Kadema ini hobinya traveling, jadi seorang traveler. Kalau Kadema bilang hobinya TTS. Ada yang tahu TTS itu apa? Yes, training, traveling, sharing ya, bukan teka-teki silang, tapi training, traveling, sharing. Dan ini adalah perjalanan terjauh yang Kadema pernah tempuh, ya ini ke pedalaman Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini NTT sedang ada musibah ya. Nah, Kadema pernah ke daerah ini dan Masya Allah pengalaman menarik di sana ketemu sama berbagai tipe anak-anak Indonesia yang kemudian itu membuat Kak Dama menulis beberapa buku yang merupakan perjalanan
Kak Dama untuk menginspirasi anak-anak di Indonesia, itu Kak Dama tuangkan di buku yang kuning ini, saya bisa raih nilai UN 10. Kemudian di buku yang biru ini, karena Kak Dama berpikir gimana caranya ilmu yang Kak Dama miliki ini bisa juga diterapkan oleh para orang tua di rumah, so Kak Dama bikin buku yang biru ini. Jadi ini buku panduan untuk para orang tua gimana caranya agar anak mau belajar tanpa antar-antar. Dan satu lagi, ini buku terakhir Kak Dama tentang adaptive learner adik-adik sekalian. Jadi tentang bagaimana kemudian kita bisa menjadi seorang pembelajar yang adaptif. Oh, ini dunia berubah begitu cepat gitu ya. Dulu nggak ada pandemi, tiba-tiba ada pandemi. Dulu nggak ada belajar online, sekarang belajar online. Dunia berubah begitu cepat. Nah, bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan? Ini dibahas di buku ketiga Kadama ini ya. Oke, itu tentang Kadama. Nah, sekarang kita akan bicara ngobrol bukan tentang Kadama, tapi tentang adik-adik sekalian. Ngobrolin apa kita? Nah, ngobrolin tentang manajemen stres kita. Kita termasuk orang yang stres nggak ya kira-kira? Nah, boleh angkat tangannya adik-adik yang merasa dirinya stres? Nah, oke. Stres itu adik-adik sekalian tidak berkonotasi negatif ya. Oh, orang-orang yang tinggal di rumah sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa, itu orang-orang yang stres gitu ya. Padahal sebenarnya setiap kita, setiap hari itu pasti akan mengalami yang namanya stres. Stres itu apa sih? Nah, ini kata WHO nih adik-adik. WHO bilang bahwa stres itu adalah reaksi atau respon tubuh kita terhadap stresor psikososial atau tekanan mental atau beban kehidupan. Nah, jadi setiap kita nih, baik yang muda maupun yang tua gitu ya, baik yang anak kecil maupun remaja gitu, pasti akan mengalami yang namanya stres setiap harinya deh. Jadi reaksi atau respon tubuh kita terhadap stresor, terhadap sumber stresnya. Bisa tekanan mental atau beban kehidupan. Misalnya seorang anak yang awalnya bisa belajar secara offline tiba-tiba jadi online. Nah, itu mengalami stres nggak? Iya, karena ada tekanan dari luar yang tidak menyenangkan, sesuatu yang terhambat untuk tercapainya sebuah tujuan. Nah, kalau adik-adik menginginkan sesuatu, kemudian ada hambatan, nah itu juga adik-adik sebenarnya sedang mengalami stres atau tekanan. Hanya kadarnya beda-beda setiap orang, dan hanya cara untuk meresponnya setiap orang beda-beda. Nah, kenapa program dari Yayasan Juta Motivasi ini hadir untuk adik-adik semuanya? Karena seringkali kalau stresnya tidak bisa diatur, stresnya tidak bisa dikelola, akan terhambat nih pencapaian-pencapaian adik-adik di masa depan adik-adik. Oke, makin seru ya bahasannya ya. Adik-adik, saat ini usia adik-adik banyak yang di usia remaja, baik yang awal maupun remaja akhir nih ya. Biasanya adik-adik ketika kita masuk masa remaja, maka terjadi perubahan hormonal yang luar biasa, yang menyebabkan mood swing. Mood swing itu moodnya gampang berubah. Kayak yang hujan tiba-tiba panas, atau panas tiba-tiba hujan. Nah, itu perubahannya cepat sekali. Termasuk perubahan moodnya adik-adik. Kadang happy banget, kemudian tiba-tiba sedih banget. Nah, itu yang kemudian menyebabkan perubahan perilaku kita gitu. Nah, ketidakmampuan kita mengelola mood ini adik-adik sekalian bisa berujung pada berbagai gangguan kesehatan mental. Ada yang cemasnya tinggi gitu ya, mau ujian, tangannya mungkin basah semua, dingin semua. Ada yang perilakunya jadi menyimpang gitu. Menyimpang tuh artinya tidak seperti orang yang seharusnya. Mungkin ada kenakalan remaja, mungkin ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai kodratnya, yang cewek misalnya berperilaku seperti cowok atau sebaliknya gitu ya. Atau misalnya bahkan muncul yang namanya depresi gitu ya. Atau bahkan muncul rasa pengen bunuh diri. Aku tuh udah pusing banget gitu ya. Ini kenapa sih? Kok temen aku kayak gini sih, kok orang tuaku kayak gini sih, kok kehidupan kayak gini sih sama aku sih, ya udah deh aku bunuh diri aja. Nah, kalau terjadi seperti itu, adik-adik harus mencari bantuan, tidak boleh diam saja gitu ya. Itu adik-adik tandanya udah depresi berat. Nah, faktanya adik-adik sekalian, gangguan depresi berat ini ternyata dialami 3% anak usia sekolah. Jadi bayangin nih anak usia sekolah, kita nih saat ini 3%-nya itu mengalami depresi berat. Jadi depresi kan ada ringan, sedang, berat gitu ya. Dan bahkan 6% itu remaja Indonesia itu mengalami depresi berat.
setengah dari penyakit mental itu ternyata bermula dari sejak remaja, adik-adik. Nah, ini penting banget kalau kita nggak perhatikan mental kita, nanti saat dewasa kita akan ada gangguan ya adik-adik sekalian. Dan ternyata depresi itu adalah penyebab kematian tertinggi di anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Ini data dari WHO adik-adik sekalian. Data lagi nih, prevalensi, jadi jumlah orang yang mengalami gangguan mental emosional, itu ternyata usia remaja itu di atas 15 tahun, di tahun 2018 itu 9,8%. Dan itu naik ternyata 3,8% dari tahun 2013. Jadi cepet banget nih, kayaknya 2021 udah naik lagi ya, karena tekanannya makin banyak. Tekanan pandemi, tekanan gaya hidup, gitu, tekanan media sosial, banyak banget. Nah, data yang terbaru lagi nih adik-adik sekalian, ternyata 36% orang di Indonesia itu ternyata pernah melukai diri sendiri. Nah, jadi yang tadi perilaku menyimpang tadi ya, akhirnya bisa melukai diri sendiri gitu. Ada mungkin yang pakai silet, ada yang mungkin akhirnya berusaha untuk membenturkan kepalanya ke tembok gitu. Itu ternyata pernah gitu ya, 36% orang di Indonesia pernah melakukan itu. Dan teman-teman sekalian, itu yang dari kalangan mudanya. Nah, dari kalangan mudanya itu 45% pernah melukai diri sendiri, bahkan 7%-nya itu sering, jadi sering banget melakukan proses melukai diri sendiri. Nah, kita termasuk yang stresnya banyak nggak sih? Bisa mengolah nggak sih? Kalau kita nggak bisa mengolah, tadi kan muncul adanya depresi. Ciri-ciri kita depresi apa aja Kak Dama? Yang pertama, mudah nangis. Nah, kita termasuk yang mudah nangis nggak? Mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu ciri-ciri ya gitu. Kemudian jadi males ngapa-ngapain, diem aja, kaku badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau yang ketiga, mudah menyalahkan diri sendiri. Ih, aku tuh emang salah, wahnya aku tuh kok kayak gini sih, aku kok kayak gini sih. Nah, atau yang selanjutnya adalah sulit berkonsentrasi. Jadi, mau konsentrasi susah banget. Sering bolos atau bahkan nilai pelajarannya turun. Nah, yang selanjutnya adalah sulit tidur dan insomnia. Wah, ini. Jadi kalau malam itu kayak kalong gitu ya. Tidurnya udah jam 2 malam, jam 3 malam, atau bahkan insomnia. Dan mudah merasa lelah. Nah, atau sering sakit kepala atau sakit perut. Nah, ini tanda-tanda stresnya tinggi banget ya. Bahkan mengarah ke depresi nih. Nah, yang terakhir adalah tidak nafsu makan atau justru kebalikannya, makannya berlebihan. Nah, apa sih teman-teman sekalian penyebab dari depresi ini? Yang pertama, biasanya kalau untuk anak remaja itu sebabnya adalah stres di sekolah. Nah, adik-adik termasuk yang stres nggak sama pelajaran di sekolah? Tekanannya banyak. Adik-adik pengen menguasai matematika tapi nggak bisa. Pengen menguasai fisika tapi nggak bisa. Pengen menguasai apalagi ya, bahasa Inggris tapi susah. Nah, itu bisa menyebabkan stres. Mama pengen aku nilainya 90, aku cuma bisanya 60. Itu pasti akan menyebabkan stres gitu ya. Tugas banyak banget. Nah, itu juga bisa menyebabkan stres adik-adik sekalian. Yang kedua, bisa jadi faktor genetik. Nah, buat adik-adik yang, mohon maaf gitu ya, dari segi keluarga pernah ada yang mengalami gangguan mental, atau misalnya kesulitan untuk mengolah mental sehatnya, itu bisa harus menjadikan awareness. Awareness itu apa ya? Kesadaran tertentu. Misalnya, kalau misalnya ada orang-orang yang punya sakit cancer gitu ya, itu biasanya keturunannya harus jauh lebih hati-hati lagi. Jadi ada faktor genetik atau keturunan. Yang selanjutnya ada faktor biologis adik-adik sekalian. Jadi ada di antara kita, saudara-saudara kita yang secara biologisnya memang ada gangguan gitu. Misalnya sel saraf otaknya ada yang kromosomnya hilang gitu ya, sel tubuhnya itu, atau ada yang sel saraf otaknya itu tidak lengkap, atau ada yang berkurang. Itu berpengaruh sekali ya faktor biologis itu. Selanjutnya adalah tekanan sosial. Nah, ini penting banget nih adik-adik sekalian. Kita bergaul sama orang, apalagi sekarang kita bergaul juga di dunia media sosial yang wow gitu ya. Kalau di Instagram tuh kan yang kece-kece kelihatannya gitu ya, yang ditampilkan di Insta Story gitu ya, itu yang kece-kece yang ditampilkannya. Kadang kita ngerasa, ih kok orang lain hidupnya sempurna banget ya, kok aku enggak. Nah, itu udah mulai kita mengalami yang namanya tekanan sosial. Yang kelima
kelima bisa jadi masalah percintaan. Nah, ini rentan banget nih di adik-adik nih gitu ya. Ih, aku kan suka banget sama dia gitu, tapi kok dia ngeghosting aku sih, ngerosting aku misalnya gitu ya. Nah, itu harus jadi awareness, kesadaran juga buat adik-adik gitu. Kalau udah mulai jatuh hati sama seseorang juga harus siap-siap juga untuk mengolah hati, untuk patah hati gitu. Karena kita nggak tahu dia jodoh kita atau bukan gitu. Perjalanan kita kan masih panjang nih gitu ya. Semakin kita mengenal lebih dini, ya berarti siap-siap gitu ya untuk berusaha mengelola emosi yang terkait dengan percintaan ini lebih jadi PR lagi gitu. Nah, yang keenam adalah merasa kehilangan. Nah, ini juga sering banget nih kita bahas ya adik-adik sekalian. Merasa kehilangan orang yang dicintai, ditinggalkan meninggal misalnya oleh keluarga atau perceraian keluarga. Ini juga menjadi salah satu sumber stresor yang besar ya. Satu lagi adalah pertengkaran orang tua. Ini juga jadi penyebab seseorang bisa merasa depresi dalam hidupnya. Yang kedelapan, adik-adik sekalian, berpikir negatif terus-menerus tentang dirinya. Nah, hati-hati nih adik-adik yang ngerasa dirinya jelek, ngerasa dirinya nggak cantik, ngerasa dirinya nggak tinggi, nggak putih, aku nggak ada bagusnya, aku gendut, aku kurus banget. Nah, itu akhirnya berpikirnya negatif terus tentang dirinya, itu juga bisa menyebabkan depresi. Yang kesembilan adalah kepercayaan diri kita yang rendah. Nah, pasti ini ngefek nih 8 sama 9 ini saling berkaitan ya adik-adik ya. Kita akhirnya nggak punya kepercayaan diri gitu. Ngelihat Instagram orang lain, ih kok cakep banget ya, ih kok liburan ke luar negeri ya, ih kok aku coba di rumah aja. Nah, itu juga menjadi sumber penyebab depresi. Yang terakhir adalah trauma yang terjadi di masa kecil. Nah, ini nanti adik-adik boleh mencoba untuk flashback gitu ya. Kira-kira aku waktu kecil itu takut sama sesuatu apa sih gitu ya. Aku trauma pada apa sih? Nah, itu bisa juga kita cek ke dalam diri kita. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kadang mau pengen tahu nih, adik-adik yuk boleh dituliskan di kertasnya kalau ada kertas, atau kalau nggak ada kertas, boleh juga sharing dengan teman di sebelahnya ya, gitu ya, atau mungkin sharing dengan fasilitator yang ada di situ. Kira-kira dari 1 sampai dengan 10 ini mana nih menurut adik-adik yang saat ini adik-adik alami nih, yang paling kuat nih penyebab depresinya adik-adik? Nomor 1 kah? Nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 8, 9, atau 10? Yuk boleh dituliskan ya adik-adik ya, kira-kira apa nih penyebab depresi adik-adik saat ini? Yuk silahkan. Oke, Kak Demo kasih waktu 1 menit, silahkan boleh dituliskan adik-adik sekalian ya. Mana nih di antara 10 ini yang menyebabkan depresi paling kuat di adik-adik sekalian? Oke, silahkan adik-adik, saya tunggu, silahkan boleh ditulis. Oke, sudah memilih adik-adik sekalian? Oke, saya akan tampilkan lagi. Ada 10 nih, silakan adik-adik boleh pilih. 1 di antara 10 ini yang menurut adik-adik ini yang menjadi stresor penyebab depresi terberatnya adik-adik sekalian nih. Menurut adik-adik yang mana nih ya? Oke, aku ada sih Kak, tapi nggak gitu banget sih gitu. Oke, boleh gitu ya, tapi di antara 1 sampai dengan 10 ini mana yang kira-kira yang paling kuat yang menyebabkan adik-adik sering merasa cemas, sering merasa depresi gitu ya, itu boleh silahkan di-share ya. Nah, kalau sudah adik-adik sekalian kita lanjutkan lagi ya. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian bisa mengolah stres itu. Tadi stres udah kita bahas juga ya, kemudian tandanya apa gitu ya. Nah, adik-adik mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatasinya. Kalau tadi stresnya sudah dibahas, apa gitu ya, saat reaksi tubuh kita pada munculnya stresor atau tekanan dari luar diri kita. Tanda-tandanya tadi kita udah mulai bahas gitu ya, mulai kecemasan tinggi, bahkan bisa mulai depresi, tidur sulit gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita bicara tentang cara mengatasinya, adik-adik sekalian, maka kita harus punya prinsipnya dulu. Mengelola stres itu kayak gimana sih gitu. Ada prinsip penting yang harus kita kuasai adik-adik sekalian. Jadi prinsip itu apa sih Kak Dama? Prinsip itu gampangnya gini ya. Prinsip itu sesuatu yang harus dipegang,
teguh gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu yang lain. Jadi ada value, ada nilai yang harus kita pegang gitu ya. Yang itu kalau itu kita pegang akan memudahkan kita melakukan aktivitas yang kita tuju. Kalau kita pengen mengolah stres, maka ada sesuatu yang harus kita pegang, nilai tertentu yang harus kita pegang sehingga apapun caranya nanti stres kita akan terkelola dengan baik. Nah, apa tuh caranya untuk atau prinsipnya untuk mengolah stres? Yaitu yang pertama adalah sebelum ke sana nih ada yang sharing juga nih tentang apa sih Kak pentingnya prinsip. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah ya baca artikel, cari tahu gitu ya, biasanya banyak orang yang pengen tubuhnya lebih langsing, pengen dia diet gitu ya. Nah, kan banyak banget tuh cara diet ya. Ada yang pakai cara keto, ada yang pakai cara mengurangi karbohidrat, ada juga yang nggak makan gula, santan, kemudian gorengan gitu. Ada juga yang dengan fitness. Nah, banyak banget cara untuk bisa menurunkan berat badan gitu ya, untuk melakukan diet. Tapi adik-adik sekalian, ada satu prinsip yang harus dipegang ketika orang diet atau menurunkan berat badan, yaitu jumlah kalori yang masuk gitu ya harus lebih sedikit dari jumlah energi yang dikeluarkan. Itu prinsipnya. Nah, saat kita mengolah emosi, adik-adik sekalian, atau mengolah stres kita, maka prinsipnya satu, adik-adik. Hidup itu tidak akan pernah terlepas dari masalah. Artinya apa? Setiap saat bisa jadi kita akan muncul masalah. Setiap saat kita muncul berbagai pilihan-pilihan yang bisa jadi menghadirkan konsekuensi-konsekuensi yang menjadi masalah gitu. Contoh misalnya kita saat ini adik-adik bisa memilih antara mendengarkan saya atau enggak mendengarkan saya. Dua-duanya bisa akan menimbulkan masalah baru, betul? Betul banget gitu ya. Misalnya dengan mendengarkan kakak, jadi mungkin akan kerasa, jadi berpikir, itu kan konsekuensinya ya. Kemudian berdegup kencang misalnya karena ternyata yang disampaikan tuh pas banget sama saya gitu. Nah, gitu. Jadi hidup ini tidak akan pernah terlepas dari masalah adik-adik sekalian. Artinya sumber stres itu pasti akan ada. Nah, tinggal caranya kita bagaimana bisa mengolah itu. Itu adalah prinsip yang harus ditanamkan di diri adik-adik sekalian. Contoh nih, adik-adik ada gambar nih, dari mulai kita bayi sampai akhirnya kita kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya, pasti ada masalahnya. Kalau bayi dulu masalahnya adalah belum bisa bersihin pipi sendiri, sehingga kalau nggak nyaman di tempat pipisnya dia akan nangis gitu. Atau misalnya kalau seorang kakek gitu, problemnya adalah misalnya adalah sulit jalan, sulit sholat dengan keadaan berdiri gitu. Jadi problem itu pasti akan selalu ada gitu. Masalah itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita cara memanagenya. Bagaimana cara kita mengatur, mengelola stres kita. Ada 3 langkah adik-adik sekalian untuk mengelola stres kita. Yang pertama adalah know yourself. Jadi penting banget adik-adik sekalian untuk mengenali diri kita sendiri. Sering banget kita nggak know yourself, nggak know myself gitu ya, nggak mengetahui tentang diri kita sendiri. Sehingga akhirnya emotionnya up and down tadi, udah masuk remaja, plus emotionnya up and down tadi tanpa disadari. Akhirnya bisa keluar perilaku-perilaku yang tidak tepat, yang menyimpang. Yang kedua adalah modify your body. Jadi tubuh kita ini perlu dimodify, perlu digerakkan, perlu dimodifikasi. Nah, kan nggak cuma motor aja yang perlu dimodifikasi, tapi tubuh kita ini perlu dimodifikasi. Nanti caranya akan Kak jelaskan. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita membangun makna yang positif dalam kehidupan kita. Build positive meaning. Kita akan kupas satu-satu ya adik-adik sekalian ya. Dimulai dari know yourself. Nah, gimana tuh know yourself? Ini kalau digambar ini ada yang nangis gitu ya, mungkin ada yang sad gitu. Itulah gambaran dari diri kita. Mungkin hari ini kita happy banget, nanti habis maghrib mungkin bisa jadi kebalikannya gitu ya. Besok beda lagi gitu. Ini penting banget untuk mengetahui kita nih lagi perasaannya kayak gimana sih, situasi emosinya kayak gimana sih, yang lagi dipikirkan berat apa sih gitu. Sehingga ketika kita tahu emosi kita seperti apa, kita bisa mengkondisikan agar kita bisa mengatur diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita gitu.
Jadi ketika misalnya, oh aku hari ini happy banget nih gitu. Ketika happy, kemudian ada stresor datang gitu ya. Karena happy itu kan mencerminkan kuat, bahagia gitu ya. Ada stresor datang yang seperti ditekan, dia nggak terlalu problem gitu. Tapi sebaliknya kalau ini sedang lemah, ini sedang sedih gitu ya, tiba-tiba ada stresor datang, ini udah lemah, kebantingnya bisa jadi kenceng banget gitu. Nah, perlu kita untuk mengetahui situasi emosi kita saat ini apa. Dengan cara apa, Kak Dama? Yang pertama, yuk kita tulis saat ini. Apa sih yang jadi masalahnya buat adik-adik sekalian? Yuk, boleh silahkan ditulis ya, apa masalahnya adik-adik saat ini? Apa yang dirasakan nih masalahnya saat ini? Oke, boleh ditulis silahkan. Minimal 3 deh, masalahnya apa nih? Pasti ketemu nih ya. Kalau sudah, adik-adik boleh tuliskan bagaimana sih perasaan kita atas masalah tersebut. Jadi dari 3 tadi boleh dilingkari salah satu atau boleh langsung dituliskan di sebelahnya perasaannya atas masalah tadi gimana. Jengkel, takut, kesel gitu ya, sedih boleh. Nah, yang ketiga adalah biasanya Anda itu kalau perasaannya nggak nyaman gitu ya, melampiaskan perasaannya ke orang di sekeliling tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya jadi marah-marah ke orang tua, jadi marah-marah ke teman, gitu. Jadi akhirnya tubuhnya kaku, nggak mau kemana-mana itu. Nah, silahkan know yourself. Jadi kita mengetahui diri kita saat ini seperti apa. Yuk, silahkan adik-adik ya, silahkan mulai ditulis. Ada Mas Stop Share dulu. Silahkan boleh adik-adik tulis seperti apa nih yang terjadi di diri adik-adik sekarang ya, know yourself-nya. Saat ini aku ada masalah apa ya? Oh, masalah aku saat ini kelelahan gitu. Banyak banget aktivitas di sekolah, di pondok, atau misalnya di rumah yang harus aku jalani. Kemudian tadi setelah tahu masalahnya apa, maka kita juga harus mengenali nih perasaan kita atas masalah itu ya. Akhirnya kesel, akhirnya ngerasa butuh perhatian, butuh orang untuk memperhatikan aku, butuh waktu istirahat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apa tadi? Setelah kita tahu perasaannya apa, maka biasanya kita melampiaskan kecewanya, sedihnya, capeknya dengan cara apa. Kita harus tahu pola kita apa, sehingga kalau ada pola yang tidak pas, kita bisa perbaiki itu. Oke, adik-adik silahkan ditulis. Sudah adik-adik sekalian? Kalau sudah, kadang akan berikan waktu, silahkan boleh sharing berhadap-hadapan, berdua-berdua ya adik-adik sekalian. Silahkan saling sharing apa yang sudah dituliskan. Oke, kakak fasilitator atau mentor dari Yayasan Juta Motivasi, saya persilahkan ya untuk membantu adik-adik sharing. Silahkan.